Selatan beserta segenap jajaran Logistik masyarakat Kalimantan Selatan menjadi daya tarik tersendiri seiring dengan perkembangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan. Jenderal Sigit meresmikan 2 SPPG hingga gerakan pangan murah di Polda Kalimantan Selatan. Acara berlangsung di Auditorium Mapolda Kalsel pada Kamis 21 Agustus 2025, pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Di sana Jenderal Sigit meresmikan 2 SPPG, gedung perkantoran, groundbreaking 10 SPPG, dan melakukan gerakan pangan murah serta baksos atau bakti kesehatan. Kapolri juga melakukan dialog interaktif dengan Polres jajaran Polda Kalsel. Dia juga berdialog dengan penerima bantuan bedah rumah, sumur bor, dan kolam bioflok. Polri sampai dengan saat ini diketahui memiliki 458 SPPG dengan total estimasi penerima manfaat mencapai 1,6 juta orang serta menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 22.900 tenaga kerja. Dari SPPG tersebut sebanyak 49 SPPG telah beroperasional, 21 SPPG masih dalam tahap operasional, 378 SPPG dalam tahap pembangunan, dan 10 SPPG baru saja dilakukan groundbreaking. Turut hadir di acara tersebut dan Korbrimob Polri Komjen Imam Widodo, ASSDM Kapolri Irjen Anwar, Kadif Propam Irjen Abdul Karim, Kadif Humas Irjen Sandi Nugroho, Kakor Lantas Irjen Agus Suryo Nugroho, Kakor Binmas Bahar Kam Polri Irjen Edi Murbowo, dan Wakasatgas MBG Polri Irjen Nurworo Danang. Ada juga Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yuda Hermawan, Kasdam 6 Mula Warman Brigjen TNI Ari Arianto, Ketua DPRD Kalsel Supian dan Rem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Kabinda Kalsel Brigjen Nurullah dan Lanus Syamsuddin, dan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Ahmad Ahsan, Kejati Kalsel Rina Firawati, Ketua PT Banjarmasin Nawawi Pomolango, hingga KA BNNP Kalsel Brigjen Wisnu Andayana, serta sejumlah tokoh masyarakat. Dibangun yang tadinya di Banjarmasin ya, sekarang berpindah di Banjarbaru, dan saya lihat tadi kita cek satu persatu, alhamdulillah bangunannya lebih representatif dan juga luas lahannya juga saya kira cukup. Dan tentunya saya berterima kasih kepada Pak Gubernur yang juga telah memberikan bantuan hibah, dan juga rekan-rekan lain masyarakat yang juga ikut membantu memberikan bantuan. Dan saya kira dengan dibangunnya gedung Mapolda yang baru, tentunya harapan saya pesan pada Pak Kapolda agar kualitas pelayanan terhadap masyarakat juga tentunya lebih ditingkatkan, sehingga dengan adanya gedung Mapolda yang baru ini, respon terhadap pelayanan yang menyangkut tugas pokok dan fungsi kepolisian ini betul-betul bisa dioptimalkan. Kemudian barusan saya meninjau juga beberapa kegiatan, termasuk juga tadi kita melaksanakan peresmian 2 SPPG ya, yang telah operasional, dan 10 SPPG yang kita laksanakan kegiatan groundbreaking. Dan harapan kita SPPG yang ada ini ke depan betul-betul bisa bermanfaat untuk mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas SDM anak-anak kita. Kemudian juga tadi saya lihat ada kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung program MBG, salah satunya ada greenhouse yang bisa menjadi bahan baku yang digunakan untuk mensuplai MBG, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti bedah rumah, dan kemudian ada kegiatan sumur bor yang tentunya
kita harapkan ini betul-betul bisa bermanfaat dan betul-betul bisa dirasakan untuk membantu kegiatan dan dukungan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kemudian tadi juga dilaporkan terkait dengan program ketahanan pangan, Pak Kapolda telah membuka lahan kurang lebih 12.000 dan ke depan akan rencana ditambahkan dengan 20.000 hektar yang saat ini masih dikelola oleh Inhutani, dan kita harapkan itu untuk bisa dikerjasamakan dengan kita untuk mendukung program ketahanan pangan khususnya terkait dengan masalah budidaya jagung, karena ini juga menjadi rantai suplai untuk mendukung kebutuhan program-program MBG, sehingga harga dari kebutuhan pangan ini betul-betul terus bisa terjaga dan ketergantungan terhadap impor bisa kita hilangkan, sehingga kemudian seluruh apa yang menjadi harapan Bapak Presiden terkait bagaimana mewujudkan ketahanan baik di bidang padi, di bidang jagung yang sangat diperlukan untuk mendukung program beliau makan bergizi gratis, ini menjadi satu siklus yang kemudian bisa memperkuat kemandirian pangan, memperkuat program-program makan bergizi gratis. Kemudian sampai dengan saat ini Polri telah memiliki 458 SPPG dan total estimasi penerima manfaat kurang lebih 1,6 juta, dan tentunya ini juga membuka ruang tenaga kerja 22.900 peluang untuk masyarakat untuk bisa ikut bekerja. Jadi saya kira ini menjadi satu ekosistem yang bagus. Di satu sisi ada ruang untuk membuka lapangan kerja, di sisi lain juga tentunya ini bisa mendukung program-program pemerintah, dan tentunya dengan siklus yang berjalan kita harapkan ini juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, karena memang semuanya menjadi satu kesatuan. Saya harapkan program-program yang dilaksanakan di wilayah Kalimantan Selatan ini bisa berjalan dengan baik, dan tentu kuncinya adalah bagaimana sinergitas antar institusi, antar Forkominda terus bisa berjalan dengan baik, dan tentunya saya meminta pada Pak Kapolda untuk terus bekerja sama dengan masyarakat, dengan kelompok tani, dengan seluruh elemen-elemen yang bisa kita ajak untuk berkontribusi dalam mendukung program-program unggulan, program-program utama dari Bapak Presiden. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapolri melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama 10 SPPG. Adapun SPPG yang diresmikan ada 2, yakni SPPG Polda Kalsel, SPPG Polres Tanah Bumbu. Kemudian yang sedang proses pembangunan juga ada 2 SPPG, yaitu SPPG Tabalong dan Tapin. Diketahui ada 14 SPPG di jajaran Polda Kalsel. SPPG itu tersebar di beberapa titik. Logistik masyarakat Kalimantan Selatan menjadi daya tarik tersendiri seiring dengan perkembangan dan harapan masyarakat terhadap Untuk